Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas C ya, mata kuliah teknik pemesinan dan desain perkakas, pertemuan ketiga setelah UTS atau pertemuan kedua setelah UTS, pertemuan 10. Ini bahas tentang gerak potong dan gerak makan. Pada umumnya pada proses machining, ini sebagai contoh adalah mesin turning atau mesin bubut. Di sini ada blank yang dimaksud adalah raw material atau material mentah yang belum diproses machining. Nah, di sini di mana dia memiliki diameter tertentu, diameter awal, kemudian dilakukan pemprosesan secara machining di sini atau turning menggunakan sebuah tools atau pahat, sehingga produk akhirnya itu yang sudah dikurangi diameternya ya, produk akhirnya. Terus kemudian di mana secara umum dia memiliki yang dinamakan ada VC atau velocity of cutting atau kecepatan potong, dan dia juga ada feed atau gerak makan secara horizontal atau translasi terhadap arah pemotongan dari benda kerja yang raw material. Kemudian mesin bubut, sebagai contoh di mesin bubut ada gerak motong dan gerak makan. Di sini diasumsikan gerak potong adalah panah warna hitam, kemudian yang putih adalah gerak makan. Nah, pada proses bubut yang hitam ini adalah tadi gerak potong dengan satuan meter per menit misalnya. Di mana gerak potong yang terjadi pada turning atau bubut adalah putaran pada benda kerja. Jika putarannya tidak mengalami kontak dengan pahat, maka dinamakan putaran spindle. Tapi jika mengalami gesekan atau pemotongan, maka dinamakan gerak potong. Begitu juga dengan arah pahat. Arah pahat di sini ada yang warna putih, panah warna putih. Ini satuannya milimeter per menit. Di sini adalah satuan untuk kecepatan makan atau gerak makan. Ini yang membedakan ini ya. Yang satu gerak potong adalah putaran, gerak makan adalah gerak translasi sehingga menghasilkan pemotongan. Kemudian pada mesin bubut atau turning biasanya menggunakan pahat bermata potong tunggal. Kenapa dinamakan mata potong tunggal? Karena dia kontak hanya satu sudut saja mata potong. Ya, bisa dilihat di sini hanya satu bagian sisi saja. Di sini ada beberapa jenis pahat atau jenis pada proses bubut. Ini tadi udah dijelaskan ya. Gerak potongnya berupa putaran benda kerja, gerak makannya berupa gerak translasi pahat. Sebagai contoh di sini ada bubut silindrik. Bubut silindrik seperti yang contoh tadi menggunakan, misalnya di sini menggunakan pahat kedipan. Dia sama di sininya ada gerak potong, terus kemudian ada gerak makan. Terus kemudian dia proses makan di bagian kedalaman. Terus kemudian untuk bubut muka atau facing, dia memproses di bagian permukaan nih. Bagian permukaan, gerak lagi-lagi gerak potong adalah pada putaran spindle, sedangkan gerak makan atau feed itu adalah gerak translasi pada pahat nih. Terus kemudian ada bubut alur atau grooving. Seperti namanya, dia membuat alur. Jadi membuat alur misalnya seperti yang ditunjukkan pada bentuk yang alur, menyerupai alur pada permukaan benda kerja. Sama seperti konsepnya, ini adalah gerak potong, terus kemudian feeding ada gerak makan. Terus kemudian dinamakan gerak potong dan gerak makan tadi jika terjadi proses pemotongan atau proses gesekan antara benda kerja dan toolsnya atau pahatnya. Terus kemudian contoh yang lain di sini ada cut off.
Yang membedakan dengan ulir tadi, ulir membentuk dengan ini lurus ya. Ini arah feedingnya, terus kemudian arah putaran spindlenya yaitu gerak potong. Kemudian ada pembuatan lubang boring. Ini ada dua buah perbedaan. Yang nomor satu menggunakan tool bit atau dia pahat sisipan, sedangkan ini menggunakan boring bar atau menggunakan pahat iron carbide yang batangan. Prosesnya sama. Ini ada putaran spindlenya adalah cutting speed, ini juga cutting speed, terus kemudian feedingnya ini gerak makan. Arahnya sama. Konsepnya dia membuat atau meluaskan lubang pada proses turning atau biru. Proses peluasan yang terjadi kontak adalah pada bagian sini. Jadi bagian perluasan yang hanya di ujungnya saja, atau dia memperluas bagian sini. Ini juga sama, perluas di bagian ini. Itu untuk contoh memperluas lubang. Sedangkan yang selanjutnya adalah bubut inti atau proses trepanning. Trepanning ini prosesnya seperti dia memproses di bagian sini. Ini bentuk pahatnya, gerak potongnya itu sama, adalah putaran dari spindlenya. Sedangkan gerak makannya dia putaran secara translasi, misalnya ke arah sini atau ke arah sini. Bentuk pahatnya itu bisa bervariasi, dia bisa saja seperti ini, terus kemudian dia bergerak. Jadi gerak benda kerja yang ini, yang saya arsir warna hijau, itu misalnya di bagian sini. Nah, nanti ini dia akan bergerak ke arah sini ya, untuk memotong di bagian inti ya, potongannya. Itu untuk bubut. Terus kemudian selanjutnya adalah untuk mesin gurdi. Ini ada proses drilling atau drilling proses. Jenis prosesnya berbeda dengan yang bubut tadi. Sedangkan untuk gurdi adalah benda kerjanya ini diam. Benda kerja di bagian bawah diam. Sedangkan untuk gerak potong dan gerak makan sama. Di sini disimbolkan gerak potong panah hitam, yang satu gerak makan panah putih. Satuannya meter per menit dan meter per menit. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa gerak potong itu adalah putaran dari mata potongnya. Sedangkan untuk gerak makannya adalah gerak translasi sampai dia menyentuh benda kerja. Di sini penjelasannya mesin gurdi atau drilling proses di sini bermaksud bahwa pahat yang menggunakan pahat yang bermata potong jamak atau mata potongnya lebih dari satu. Nah, bisa dilihat di sini mata potongnya ada berbagai macam, 1, 2, 3, 4 misalnya. Biasanya untuk dinamakan jamak atau lebih dari satu karena dalam satu pahat itu terdiri dari beberapa pisaunya. Di sini dijelaskan lagi gerak potong berupa putaran tadi sudah sesuai, sedangkan gerak makannya berupa gerak translasi pahat dari secara vertikal. Ada berbagai jenis pada proses mesin drilling atau gurdi. Sini ada mesin gurdi atau drilling sendiri, dia untuk memperluasan lubang. Perluasan lubang sehingga lubang yang dibuat bentuk seperti ini. Sedangkan untuk contoh yang kedua adalah counter boring atau perluasan ujung lubang. Seperti yang dilihat bahwa awalnya dengan lubang sekian, terus kemudian dia memperluas menggunakan pahat sehingga lubangnya diperluas penambahannya warna biru, yang warna merah yang existing. Ini menggunakan pahat yang tipe counter boring. Pahat sini saya arsir warna hijau. Nah, yang bagian bawahnya seperti yang sebelumnya, terus kemudian di bagian atasnya yang diameter lebih besar itu memperluas ujung lubangnya saja. Kemudian untuk yang berikutnya counter sinking, itu pahat yang mirip dengan drilling tetapi dia memiliki sudut
makan yang lebih tajam dibandingkan dengan yang gurdi. Bisa dilihat di sini hasil pemotongannya menjadi seperti ini. Oke, terus kemudian mesin berikutnya adalah reaming. Reaming seperti penghalusan lubang. Dia seperti drilling, tetapi yang membedakan di sini dia hanya memperluas sedikit saja. Ini bisa dibandingkan, dia perbedaannya sangat kecil karena tujuannya hanya untuk menghaluskan. Biasanya dia hasil pemotongan pertama yang kasar, kemudian di reaming sehingga luas permukaan yang bagian dalamnya lebih halus, atau untuk tujuan untuk mengeluarkan sisa geram yang terjebak di bagian dalam. Kemudian yang berikutnya ada gurdi lubang dalam atau gun drilling. Batang pahatnya itu, yang batang pahat di sini, ya, yang batang pahatnya ini di dalamnya ada lubang-lubang yang memiliki coolant ya, atau cairan pendingin bagian dalamnya, sehingga pada saat proses tidak cairan pendingin atau coolantnya tidak perlu disemprotkan langsung ke dalam, karena setiap pemotongan dia langsung terlumasi atau dilakukan penyiraman oleh coolant. Nah, berbeda yang sebelumnya, kalau misalnya coolant di bagian atas dia menyemprot, itu hanya di bagian luarnya. Pada saat masuk ke dalam proses pemotongan atau perluasan atau penghalusan lubang, coolantnya jadi tidak maksimal masuk. Sedangkan yang menggunakan gun drilling, di toolsnya langsung ada cairan coolant, saluran cairan coolant, kemudian bisa langsung tujuannya adalah untuk membawa geram atau langsung menurunkan temperatur ataupun mengurangi gaya gesek. Berikutnya ada mesin scrub. Mesin scrub yang kalian lihat seperti membentuk sebuah slot atau alur. Di sini lihat cara bentukannya. Ini dibentuk sedemikian rupa sehingga proses pendefinisian dari gerak potong dan gerak makannya ini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Gerak potong yang warna hitam, gerak makan yang warna putih. Setiap benda kerja dan tools atau pahat dia memiliki gerak potong dan gerak makan. Nah, di sini dijelaskan saya yang tandai warna hijau. Misalnya di sini adalah gerak ini adalah pahatnya. Pahatnya, sedangkan pahatnya adalah gerak ke arah horizontal, ke arah kiri. Di sini adalah gerak makan, kemudian gerak potongnya adalah sepanjang arah pemotongan. Sedangkan untuk gerak makan dan gerak potong pada benda kerjanya, di sini ada gerak ini ya, saya tandai warna merah. Ini adalah benda kerjanya. Jadi si benda kerja di sini jika bergerak ke arah sana dia gerak potong, terus kemudian di sini adalah gerak makan. Terus kemudian apabila pendefinisian gerak potong dan gerak makan itu bisa saja menjadi beberapa kategori. Yang pertama, jika benda kerjanya diam, terus kemudian si pahatnya memotong, itu berarti gerak potong dan gerak makan hanya terjadi pada pahatnya saja atau toolsnya. Sedangkan jika pahatnya diam dan bednya atau mejanya bergerak, berarti arah pemotongan gerak potong dan gerak makannya hanya terjadi pada benda kerja saja yang ini, yang B atau A pada benda kerja. Tapi bisa juga dua-duanya bergerak secara simultan, itu bisa disebut dengan gerak makan, gerak motong di kedua komponen yang baik pahat maupun benda kerja. Nah, proses pada mesin scrub di sini sama seperti yang tadi, bermata potong tunggal. Kenapa potong tunggal? Karena ujungnya yang kontak itu tunggal. Terus kemudian di sini ada penjelasan bahwa
gerakan tersebut berupa translasi bertahap. Translasi bertahap maksudnya itu apabila ini benda kerjanya adalah misalnya kotak, dia bergerak secara bertahap. Misalnya dia memotong dari titik sini, titik 1, dia bergerak ke arah titik 2, itu ada kemungkinan pengaturannya dari 2 dia kembali dulu ke 1. Terus kemudian baru geser lagi ke sini, ke titik 3, sini dia potong lagi. Gitu, ke titik 4. Tergantung dari kedalaman pemotongannya tadi. Itu yang dimaksud dengan translasi bertahap. Nah, kemudian di sini ada scrub atau shaping. Ini adalah jenis mesin scrub yang tadi hanya satu titik, terus kemudian dilakukan secara simultan. Sedangkan yang planing itu terdiri dari bentuk permukaan yang benda kerjanya yang arah geraknya yang dibedakan. Kalau ini tepat sama seperti alur atau grooving, dia berbentuk slotting, scrub. Kalau dari tampak samping dan tampak depan perbedaannya terlihat. Kalau yang tadi titik, yang ini panjang. Nah, kemudian proses berikutnya proses milling atau proses press. Ada gerak potong dan gerak makan. Gerak potongnya adalah karena pahatnya yang berputar, jadi pahatnya yang mengalami gerak potong, sedangkan gerak makannya pada benda kerja karena di sini diasumsikan bahwa benda kerjanya bergerak dan toolsnya diam tapi berputar secara spindle. Proses jenis pemotongannya di sini dijelaskan bahwa pahat yang digunakan adalah mata potong jamak, yaitu gerak potong yang berupa putaran. Jamak ya, karena kenapa jamak? Karena di sini ada beberapa pahat, ada beberapa mata potong, 1 misalnya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang tampilan yang di sini, dia bermata potong jamaknya ya, misalnya ini 1, sini 2, kemudian 3, 4, terus seterusnya. Mungkin di belakangnya juga ada ya, bisa kita hitung. Nah, ini ada beberapa jenis mesin fresh. Di sini pertama fresh lugu, dia berbentuk seperti ini. Terus kemudian gerak pemakanan, yaitu arah benda kerja yang bergerak ke arah atas ya. Ini juga sama, benda kerjanya yang bergerak, toolsnya diam. Ini juga sama, toolsnya diam. Untuk yang fresh milling ya, dari bentuknya bisa terlihat. Terus kemudian ada contoh yang lain. Nah, ini bentuk yang fresh milling yang lain. Di sini ada dia membentuk kecepatan makan, gerak bendanya yang bergerak ya. Atau maksudnya di sini adalah pada proses milling dia bisa saja membuat slot di bagian dalam, atau dia di bagian luar, atau juga di bagian tengah langsung. Atau bisa juga dia membuat lubang. Jadi intinya bisa dia membuat arah pemotongan yang lebih bervariasi. Ada juga jenis yang keempat adalah presisi. Sini side milling. Nah, di sini pahat motong tunggal makin terlihat ya. Di sini arah gerak makan, arah ke sini bisa dilihat bahwa ternyata yang bergerak adalah benda kerja yang searah gerak makan ya. Kemudian fresh alur slot dia membentuk yang tengahnya, terus kemudian yang sewing dia seperti memotong ya. Dia seperti memotong langsung. Lagi-lagi semua contohnya adalah benda kerja yang bergerak sehingga benda kerja gerakan benda kerja itu jadi gerak makan. Kemudian ada bentuk yang lain, di sini udah bentuk alur sehingga foam milling, terus kemudian membentuk thread atau thread milling, bentuk ulir, dan kecepatan makan untuk press inti bagian dalamnya. Ini pahat apa benda kerja, kemudian ini pahatnya ya. Terus contoh yang lain adalah untuk pembuatan roda gigi. Nah, di sini ada mesin press atau milling yang berupa cutting.
sehingga si benda kerjanya bergerak ke kiri kanan terus berputar sehingga si cutternya memotong pada tempatnya. Terus jika gear hobbing itu metode generasi. Generasi yang dimaksud si gear hobbingnya sudah terbentuk dengan ukuran masing-masing yang 1, 2, 3 dan seterusnya menggunakan yang berbeda. Jadi metode generasi maksudnya yang pertama dia ngebentuk ukuran misalnya pitch-nya 2, terus kemudian yang selanjutnya dia motong jadi 3, 4 sampai misalnya 5 yang ukuran 5 yang dikehendaki. Metode generasi. Nah, sedangkan ini gear shaping dia langsung ngebentuk sesuai dengan bentuknya yang pada berupa shaping tool. Sudah berbentuk gearnya. Sehingga ini gear blanknya dibentuk berputar, sedangkan untuk ini gerakannya muter tapi turun naik, sedangkan ini berputar nanti bergerak sedikit turun naik, bergerak sedikit turun naik. Nah, yang berikutnya gear shaving, dia lebih ke arah proses penghalusan. Pada saat pemprosesan biasanya meninggalkan sisa-sisa pemotongan pada bagian ujung-ujung lekukannya atau pada radiusnya. Ini sebagai contohnya. Kalau yang ini ulir scrap, ini ada pembentukan ulir luar dan ulir dalam. Ulir luar ya berarti benda kerjanya masuk, terus kemudian dibentuk ada pahat yang di dalam. Sedangkan yang di sini untuk ulir dalam adalah pembentukan benda kerja yang untuk memiliki ulir ya, sehingga membentuk ulir dalam. Sedangkan selanjutnya proses gerinda, ada gerinda rata atau gerinda silindrik. Di sini arah gerak gerak potong dan gerak makannya untuk gerinda rata karena yang bergerak adalah benda kerja. Nah, di sini makanya dia berbentuk kiri dan kanan. Itu yang kita lihat kalau misalnya gerinda rata biasanya bolak-balik terus ya, bolak-balik terus nanti geser lagi, bolak-balik lagi. Sedangkan si pahatnya atau batu gerindanya dalam kondisi diam. Kalau gerinda silindrik keduanya berputar. Arah putaran pada benda kerja, arah putaran pada batu gerinda itu gerak potong, terus kemudian sama seperti yang gerinda rata, arah gerak makannya bolak-balik. Nah, batu gerinda di sini disebut dengan jumlah mata potong yang tak terhitung. Maksudnya pada saat mata potong yang di sini terdiri dari batu-batu gerinda yang sangat banyak sehingga disebut mata potong yang tak terhitung. Karena berisi tadi di sini berupa serbuk abrasif di permukaannya. Contoh-contoh yang lain di sini ada jenis gerinda untuk pemakanan radial. Contohnya seperti ini, bagian permukaannya yang diperhalus, terus kemudian pemakanan melintang seperti ini di bagian ujungnya, kemudian bergerak misalnya ke kiri atau ke kanan. Terus pemakanan miring atau angular approach plunge, dia langsung karena ada perbedaan diameter pada benda kerja sehingga dia si batu gerindanya disesuaikan. Terus kemudian tadi sudah ada gerinda silindrik. Gerinda silindrik di sini ada 3 macam, ada pemakanan radial, melintang dan planetary. Yang dimaksud di sini pemakanan radial adalah dia berputar tapi untuk di bagian ulir atau diameter dalam. Di sini pemakanan melintang dia ulir dalam tapi lurus ya, yang tadi bentuk alur. Yang planetary grinding dia sambil batu gerindanya berputar tapi dia sambil berputar gitu. Secara terus menerus. Terus gerinda silindrik tanpa senter tadi, silindrik dalam ini tanpa senter. Maksudnya tanpa senter itu tidak ada benda kerja langsung di senternya di tengahnya. Tapi di sini benda kerjanya itu benda kerjanya yang di antaranya. Ini ya. Sedangkan ini benda kerjanya di tengah, sedangkan batu grinding sama roll pembantunya, support rollnya itu statis atau diam. Ini untuk gerinda rata sama seperti yang tadi, apakah membentuk alur,
atau misalnya bentuk slot atau permukaan muka. Oke, cukup. Ini sudah diinformasikan ke kelompok A dan B. Jadi silahkan nanti kalian buat kelompok dibagi dengan 5 kelompok ya. Dengan 5 kelompok masing-masing setiap kelas. Jadi setiap kelas tidak boleh ada yang lebih dari 1 kelompok yang dengan tema yang sama. Di mana penjelasannya ini sudah saya jelaskan, harus ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Kelompok mekanismenya boleh seperti apa bebas, yang penting saya terima dalam bentuk rekaman presentasi yang memuat dari hasil secara keseluruhan. Silakan nanti kumpulkan di sini paling lambat tanggal 9 Jumat pukul 1. Jadi silakan kalian upload ke Google Drive masing-masing, nanti silakan linknya masukkan ke Google Form nanti. Silakan, ada yang ditanyakan?